Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ketemu lagi teman-teman. Ini kita update informasi mengenai kali JPT atau gabus ya, kali gabus atau anak kali dari Sungai Bekasi tentunya. Dramatis, kali PJT mengalir lagi. Yup, ini udah beberapa tahun bahkan puluhan tahun air kali PJT ini tidak mengalami ngalir karena dibeton oleh warga untuk pembuatan pertokoan ataupun rumah atau ruko. Semenjak Kang Deddy Mulyadi dilantik, maka semua permasalahan diatasi satu persatu, mulai dari banjir, longsor, dan penataan tata ruang yang ada di Jawa Barat. Akhir-akhir ini beliau sering banget berkunjung ke Gabus untuk menangani kali Gabus maupun PJT yang ada di Gabus itu sendiri. Kang Deddy Mulyadi tidak hanya membuat kali PJT ngalir kembali, tetapi juga harus merobohkan bangunan-bangunan yang ada di atasnya. Sebenarnya pekerjaan Kang Deddy Mulyadi itu double ya teman-teman ya. Salah satunya beliau tidak hanya membuat aliran air PJT agar mengalir, tapi dia juga harus merobohkan bangunan beton yang ada di atasnya, bangunan beton yang ada di pinggir kanan kiri atau penyempitan dari kali PJT itu sendiri. Selain itu juga harus membuang puing-puingnya, lalu mengeruk karena terjadi sedimen ya atau pengendapan lumpur yang begitu tinggi, bahkan sudah tidak ada air yang mengalir kembali. Nah, inilah yang mengakibatkan sungainya meluap ke permukiman warga. Beliau langsung menangani permasalahan banjir ini karena kemarin air yang ada di kali yang jalur ke Bogor itu mengalami luapan yang sangat signifikan hingga perumahan-perumahan pada tenggelam tinggi 2 meter lebih untuk banjirnya sendiri. Semakin ke sini semakin banyak ekskavator atau alat berat yang diturunkan agar pengerjaannya jauh lebih cepat. Dan banyak masyarakat yang heran dalam penertiban ini kenapa tidak ada penolakan dari warga ataupun LSM. Pendekatan emosional dengan hati ke hati mampu membuat Gubernur Jawa Barat menertibkan area titik-titik yang tidak boleh di pemukiman atau dibangun rumah di beton di sekeliling aliran sungai, membuat masyarakat pada menerima keputusan dari Deddy Mulyadi untuk menertibkan rumah-rumah, ruko-ruko yang ada di belantaran aliran sungai atau kali PJT. Sekarang aliran sungai kali PJT di Gabus sudah kembali mulai lancar. Nah, ini terus dikebut agar cepat terselesaikan. Sebenarnya untuk aliran PJT ini sendiri adalah aliran kali untuk luapan dari kali Gabus utama. Jadi ketika kali Gabus utama meluap, dia akan lari ke kali PJT terlebih dahulu sebelum ke pemukiman warga. Akan tetapi karena kemarin kali PJT-nya ini stop, berhenti dibeton oleh warga itu sendiri untuk pemukiman maupun pertokoan, akhirnya yang tadinya harus lewat, air tidak lagi bisa lewat dan dia akan meluap ke pemukiman atau perumahan warga setempat. Terobosan demi terobosan terus dilakukan oleh KDM atau Gubernur Jawa Barat hingga membuat iri warga yang bertempat tinggal di luar Jawa Barat. Mereka juga menginginkan pemimpin daerah atau gubernurnya seperti KDM. Seperti warga DKI contohnya, beliau mengutarakan di media sosial, ayo ditukar saja sama Gubernur DKI. Seperti itu ulasannya.
Kini kali gabus sudah terlihat lebih lancar, lebih indah teman-teman. Diharapkan untuk warga setempat nantinya atau kedepannya juga ikut menjaga dan merawat. Yang paling penting jangan membuang sampah di kali karena kalinya sudah dibersihkan oleh KDM. KDM juga sempat memarahi camat dan lurah yang ada di area sekitar karena lokasinya kotor. KDM selalu membuat gebrakan, contohnya ketika KDM merobohkan wahana wisata yang ada di puncak, beliau juga sempat ditolak atau dikritik oleh Menteri Pariwisata. Tetapi beliau tetap menjalankannya karena menurut pandangan kami, pembongkaran ini tidak boleh sebenarnya dilakukan secara sepihak, terlebih jika legalitas suatu usaha sudah diurus dengan sah. Beliau memikirkan dampak negatif jika terjadi bencana alam, maka kos yang dikeluarkan negara akan jauh lebih besar daripada keuntungan wisata itu sendiri. Apalagi wisata sifatnya lokal yang hanya mengandalkan dari study tour atau iuran dari orang tua yang tidak mampu. Info beliau demikian. Orang tertarik datang ke Indonesia. Jadi itu cara bagaimana kita meningkatkan kepariwisataan sehingga kita tidak menjadi pariwisata pemain lokalan. Apa pemain lokalan? Hanya ngandelin anak sekolah dari studi tour. Nggak akan maju negara ini. Buat apa? Karena devisanya nggak akan masuk. Kita berharap devisa negara itu lahir dari kepariwisataan, yaitu duit luar negeri masuk ke kita. Bukan duit kita terus lari ke luar negeri. Caranya bagaimana? Perjalanan tiket Jakarta-Bali harus lebih murah dibanding Jakarta. Gubernur KDM terus melakukan sidak untuk memastikan pengerjaan dalam merawat kali gabus ini berjalan lancar. Dan saya juga ikut memantau, masyarakat ikut memantau, dan teman-teman tonton sampai selesai, ikut juga memantau agar pekerjaan ini terus berjalan dan terus berjalan. Kali PJT ini akhirnya muncul setelah di Beko teman-teman. Yang tadinya mampet, banyak ruko, banyak pertokoan, akhirnya bisa terlihat dengan indah untuk kali PJT itu sendiri. PJT ini adalah aliran air ya teman-teman ya. Selain mengurusi dari sungai, kali agar tidak terjadi bencana banjir, beliau juga membuat gebrakan baru seperti hapus denda pajak kendaraan. Nah, ini beliau juga memiliki sudut pandang yang berbeda. Jika beliau hanya seperti pemimpin-pemimpin sebelumnya, beliau tidak akan terfikirkan untuk menghapus denda pajak kendaraan. Karena apa? Pajak kendaraan itu besar sekali jika dibayar, tapi kenyataannya tidak ada yang membayar pajak denda kendaraan. Jadi berurutan juga tidak akan pernah dibayar karena merasa berat dan terbebani kalau diakumulasi dengan dendanya yang sudah lewat tadi. Akhirnya tahun sekarang pun tidak membayar pajak. Lain cerita jika tahun sebelumnya dihapus, maka orang-orang masyarakat yang ekonominya pas-pasan, ekonominya kurang mampu akan memaksimalkan, akan memanfaatkan waktu yang singkat ini untuk membayar pajak yang tidak ada dendanya itu. Nah, langkah-langkah konkret seperti ini itu selain menguntungkan negara dengan pajak yang meningkat pesat ya bahkan berkali-kali lipat, terobosan seperti ini juga sangat dibutuhkan oleh pemimpin daerah yang lain. Jika pemimpin daerah yang lain tidak memiliki terobosan baru atau pemikiran ide-ide gagasan yang membuat warga atau rakyatnya lebih sejahtera, bisa mencontoh Kang Deddy Mulyadi saja. Jadi nggak usah perlu mikir, contoh tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan yang Kang Deddy lakukan jika memang sudah diterima oleh masyarakat dan masyarakatnya antusias, kenapa tidak? Tidak ada salahnya meniru yang baik, justru salah kalau menolak yang baik.